Sekolah dan latihan membuat kita menjadi excellent. Yesus excellent bukan datang dengan otomatis. Yesus excellent sebagai Tuhan. Dia mau belajar rendah hati, mengikuti proses untuk masuk sekolah SD, masuk junior high school, masuk high school, dan masuk university. Yang kedua, Yesus belajar SD di Beth Hesever. Beth Hesever artinya rumah kitab. Beth artinya rumah. Hesever artinya kitab. Bethel, Beth artinya rumah. Al artinya Allah. Bethel artinya rumah Allah. Bethlehem, Beth artinya rumah. Lehem roti, berarti Bethlehem artinya rumah roti. Bethesda, Beth artinya rumah. Tesda belas kasihan berarti rumah belas kasihan. Yesus belajar di sekolah SD Beth Hesever yang artinya sekolah kitab. Di sinilah Yesus belajar menulis dan membaca bahasa Ibrani. Di sinilah Yesus belajar bahasa Yunani. Yesus memiliki 3 bahasa. Bahasa pertama adalah bahasa Aram. Bahasa kedua adalah bahasa Ibrani. Dan yang ketiga adalah bahasa Yunani. Bahasa Aram adalah bahasa gaul, bahasa prokem, bahasa sehari-hari atau bahasa pasar, di mana bergaul dan ngobrol sama siapapun menggunakan bahasa Aram. Bahasa Ibrani adalah bahasa formal. Ketika kita berbicara depan umum atau berbicara dengan orang-orang lebih tua, kita menggunakan bahasa Ibrani pada waktu itu. Dan bahasa Yunani adalah bahasa internasional. Bahasa internasional waktu itu, zaman Yesus, bukan bahasa Inggris, tapi bahasa Yunani. Untuk kita berbicara dengan orang yang berbeda, negara atau bangsa. Yesus belajar SD di rumah kitab. Dan Yesus juga belajar tentang kitab suci di sekolah ini. Berikutnya, lalu Yesus belajar sekolah lanjutan di Beth Hamidsrats atau Beth Talmud. Sekali lagi, Beth artinya rumah. Talmud belajar. Dia melanjutkan sekolah berikutnya, yaitu untuk belajar bahasa Ibrani klasik. Menguasai kitab suci Yahudi dan menjadi seorang guru di sekolah Beth Talmud ini. Banyak orang berkata, saya bisa cerdas karena Yesus cerdas. Yesus sudah belajar di sekolah cerdas. Saya juga bisa cerdas tanpa pendidikan. Itu namanya mimpi di siang bolong. Sampai ayam tumbuh gigi, kau gak makin cerdas tapi makin sebaliknya kampungan. Anda gagal bukan karena Anda bodoh. Anda gagal karena Anda kurang persiapan, kurang belajar, kurang latihan. Anda berhasil bukan karena Anda jenius. Anda berhasil karena Anda matang persiapan. Karena Anda belajar. Orang yang matang persiapan cenderung berhasil. Orang yang minim persiapan cenderung kurang berhasil. Anda gagal, normal. Tapi Anda tinggal dalam kegagalan yang tidak normal. Kegagalan merupakan keberhasilan yang tertunda. Kegagalan karena Anda belum banyak praktis. Itu sebabnya kalau Anda gagal, jangan menyesal. Menyesal normal, tapi tinggal dalam penyesalan yang tidak normal. Anda gagal berpacaran, Anda gagal mungkin menikah, Anda gagal mungkin dalam usaha, Anda gagal di dalam bekerja, Anda gagal mungkin menulis lamaran pekerjaan, Anda gagal mungkin diterima pekerjaan, mungkin Anda gagal dipecat dari pekerjaan. Hey, normal. Tapi jangan tinggal dalam kegagalan. Keledai boleh dikatakan binatang paling bodoh di dunia. Tapi kelebihan keledai, kalau dia udah jatuh dalam lubang, dia tidak akan pernah mau jatuh dalam lubang yang sama. Kita ini lebih cerdas daripada keledai. Kita ini makhluk lebih mulia daripada keledai. Itu sebabnya jangan tinggal dalam kegagalan. Jangan terus jatuh bangun dari tempat yang sama. Jangan terus terikat dalam dosa yang sama. Bangkitlah dan belajar lagi. Latihan lagi. Saya bersama Henny bisa menyampaikan firman Tuhan bukan karena otodidak, tapi kami sekolah.
Kami sekolah lulus SMA di Hillsong Bible College di Australia. Saya sama Henny. Lalu kemudian kami melanjutkan S1 dan melanjutkan S2. Henny selesai Master of Art, sekolah Alkitab dari Master of Art. Kemudian saya melanjutkan S3. Apalagi saya ini orang yang demam panggung. Saya ini lemah di dalam daya ingat. Saya ini gak fasih bicara. Waktu lulus sekolah, Alkitab S1, S2 bukan berarti saya langsung otomatis bisa berkhotbah. Tapi yang saya lakukan adalah saya pergi pelayanan ke komsel-komsel untuk latihan menyampaikan apa yang saya pelajari. Saya pergi ke desa-desa untuk menyampaikan apa yang saya pelajari dan sharingkan. Karena orang di desa, kalau saya khotbah salah, mereka gak pernah komplain. Lalu kemudian saya mengupgrade diri, berbicara dengan guru-guru, berbicara dengan pendeta-pendeta, supaya materinya lebih berkualitas. Dari latihan inilah, kemudian hari ini, kami bisa menyampaikan yang lebih baik daripada sebelumnya. Sekolah dan latihan membuat kita menjadi excellent. Yesus excellent bukan datang dengan otomatis. Yesus excellent sebagai Tuhan. Dia mau belajar rendah hati, mengikuti proses untuk masuk sekolah SD, masuk junior high school, masuk high school, dan masuk university. Impact Community Indonesia mengadakan 4 kali ibadah onsite setiap hari Minggu, pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3. Ibadah pertama hingga ibadah ketiga disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Pastikan kehadiran Anda.